Hi Sunshine, welcome to the Blue Zone. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan juga berbahagia ya tentunya. Nah, jadi kemarin itu aku habis posting foto ini di story aku, dan di situ aku juga memperbolehkan kalian untuk bertanya apapun seputar rambut panjang ini, dan aku juga bakalan jawab pertanyaan kalian yang ada di sana. Tapi sebelum itu, sebelum aku mulai menjawab pertanyaan dari kamu yang udah tanya kemarin, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku, channel yang gampang banget. Kamu cuma tinggal klik tombol subscribe di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Oke, jadi sekarang aku udah pegang HP dan aku udah dapat beberapa pertanyaan dari kamu yang bakal aku jawab hari ini. Mungkin nanti juga ada beberapa pertanyaan yang sama. Kalau misalnya pertanyaannya yang sama, aku bakalan jawab jadi satu aja, oke? Dan ada juga orang yang nggak mau disebutin namanya. Jadi nanti untuk yang nggak mau disebutin namanya, aku bakalan sensor di layar. Dan kalau yang mau disebutin namanya, aku bakalan kasih di layar sini, oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja ke pertanyaan pertama. You ready? Let's get it. Pertanyaan yang pertama yaitu, seminggu keramasnya berapa kali, Mbak? Kalau seminggu itu gini, aku cara keramasnya itu kalau hari ini keramas, besok nggak keramas, besoknya lagi baru keramas gitu. Jadi kalau satu minggu kan 7 hari, kadang aku bisa keramas 3 kali, kadang juga bisa keramas 4 kali. Tapi kalau misalnya aku dance itu dan di rambut aku udah keringetan banget, kadang aku juga bisa keramas setiap hari. Maksudnya setiap hari tuh gini, kalau hari ini dance aku keramas, kalau besok aku dance lagi aku juga keramas lagi. Tapi kalau enggak, yaitu tadi hari ini keramas, besok enggak, besoknya lagi keramas lagi gitu, oke? Kak, perawatan rambutnya pakai apa? Aku nggak pakai perawatan apapun, oke? Aku cuma pakai shampoo aja. Mungkin beberapa dari orang sering banget nanya ini perawatannya pakai apa, dan aku juga agak bingung gimana jawabnya karena aku emang nggak pakai apapun selain shampoo. Udah, itu aja, oke? Semoga jawabannya nggak mengecewakan kamu. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, berapa lama panjangin rambutnya dan susah apa enggak ngerawatnya? Kalau berapa lama panjanginnya itu sebenarnya aku udah pernah sebutin sih. Aku potong rambut itu terakhir di tahun 2018 bulan Desember. Potong rambutnya itu sesiku, dan dari saat itu sampai saat ini aku belum potong rambut lagi. Jadi bisa dibilang udah hampir 2 tahun aku belum potong rambut, oke? Selanjutnya, kapan Kak konten di hairplay kembarannya? Sebenarnya kalau konten hairplay ini aku bikinnya gampang banget sih, cuma kayak aku masih bingung sih, masih cari-cari referensi gimana hairplay yang bagus, karena sejujurnya aku udah kasih hairplay di setiap kali aku bahas atau konten tentang rambut. Itu pasti ada hairplaynya, meskipun itu cuma beberapa detik tapi pasti ada, dan aku masih mikir kalau hairplayku itu cuma kayak B aja gitu. Jadi mungkin nanti ya beberapa setelah ini, kapan-kapan aku bakal bikin sama kembaranku. Selanjutnya, pernah ada orang nggak kenal jambak nggak? Kalau ini terlalu baru-baru banget ya dia. Nggak pernah sama sekali. Lagian juga ngapain dijambak gitu? Dia mau cari masalah apa gimana tujuan? Setelah itu yaitu mau dipanjangin sampai semana. Nah, kalau ini sebenarnya aku nggak ada planning sih buat mau panjangin sampai kapan dan segimana, soalnya aku udah terlanjur nyaman sama rambut ini. Dan kalau misalnya aku potong pun panjanginnya lagi bakalan lama, itu yang aku pikirin sih. Aku lebih suka rambut Apia sekarang, soalnya nanti kalaupun dipotong lagi belum tentu apa yang dipotong itu sesuai sama harapan aku. Aku cuma takut kayak gitu aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, buat video di sisi rambut terus hairplay Kak, ini hampir sama-sama yang tadi ya. Kalau buat video di sisi rambut, nanti deh kapan-kapan sebenarnya aku tuh punya rencana buat bikin konten gimana caranya sisir rambut yang bener biar rambut kamu itu nggak rontok antara rambut yang basah dan rambut yang udah kering. Itu aku punya rencana itu, tapi aku belum juga bikin sampai sekarang, jadi tunggu aja ya nanti, oke? Selanjutnya, paling mahal pernah ditawar berapa Mbak rambutnya? Kalau pernah ditawar berapa itu sebenarnya
nggak ada yang pernah nawar harga pasti ya. Tapi dulu itu pernah ada yang bilang kalau misalnya rambut aku mau dibeli antara 3 sampai 7 juta. Itu aku juga udah pernah jelasin di video aku yang aku bahas rambut panjang itu. Itu sih 3 sampai 7 juta katanya juga tergantung tebelnya dan tergantung panjangnya segimana. Tapi kalau panjangnya segini tuh kayaknya bakal lebih mahal. Lagian aku juga panjangin rambut segini tuh butuh biaya yang banyak. Shampoo-nya juga nggak tahu udah habis berapa sachet, berapa botol shampoo itu aja udah mahal banget. Apalagi aku pakainya yang Sunsilk itu. Selanjutnya, kenapa lebih suka rambut panjang? Sebenarnya ini juga udah aku sebutin di video aku yang dulu, yang pas aku bahas rambut panjang itu. Tapi mungkin beberapa dari kamu belum ada yang nonton, ada yang belum nonton, jadi aku bakalan jelasin lagi. Alasan kenapa aku lebih suka rambut panjang, yang pertama adalah karena dari kecil aku nggak pernah punya rambut panjang sampai aku SMA. Nah, pas kecil aku juga udah pernah perlihatin fotonya kalau aku tuh selalu dipotong pendek kayak cowok itu SD, selalu seperti itu. Dan aku juga nggak punya kesempatan kayak anak kecil lain yang lucu-lucu rambutnya panjang itu. Aku nggak punya kesempatan itu guys. Aku cuma punya rambut pendek kayak cowok itu. Dan SMP pun juga kayaknya paling panjang juga cuma sebawah bahu, mungkin sekitar seginian itu panjangnya, cuma segitu. Terus SMA itu aku udah mulai punya rambut panjang mungkin sepinggang. Dan sekarang mulai dari kuliah, habis wisuda, habis lulus kuliah maksudnya, itu aku mulai panjangin rambut. Alasannya kenapa suka rambut panjang ya karena itu, aku belum pernah punya rambut panjang dari kecil. Dan sekarang kayaknya karena nggak ada orang yang bakal nyuruh aku, maksudnya kalau dulu tuh aku dipaksa buat potong rambut, kalau sekarang nggak bakal ada orang yang berani buat maksa aku potong rambut. Jadi aku panjangin rambut aku, oke? Selanjutnya, banyakin konten hair play-nya dong. Coba cek channel Real Rapunzel buat referensi hair play. Oke, nanti aku bakal cek. Dan aku juga bakalan banyakin konten hair play. Selanjutnya, cara merawatnya gimana kak? Dan biar bisa betah-betah panjangin. Cara merawatnya aku nggak tahu, karena sekali lagi aku nggak perawatan pakai produk apapun. Aku cuma pakai shampoo. Dan kalau gimana caranya biar betah panjangin, ini biasanya cuma kenyamanan aja sih. Buat cewek yang nyaman sama rambut panjang, mungkin dia juga bakalan betah. Sama halnya kayak aku. Kalau misalnya cewek itu nggak suka sama rambut panjang, ya dia bakalan nggak betah, kayak pengen potong aja terus gitu. Kadang juga ada cewek yang nggak mau ribet punya rambut panjang, terus dia juga ngerasa kalau rambut pendek itu lebih simple gitu. Nah, kalau aku tipe yang aku betah panjanginnya dan aku nyaman punya rambut panjang ini, jadi aku juga betah. Gimana? Maksudnya pasti kamu punya gambaran kan? Karena aku nyaman sama rambut panjang, jadi aku betah panjanginnya. Intinya begitu. Semoga kata-kataku ini mudah untuk dipahami. Selanjutnya, merek masker rambut yang sering dipakai apa kak? Bagus banget rambutnya. Makasih udah dibilang bagus. Dan kalau untuk merek masker apa yang dipakai, sejujurnya balik lagi aku nggak pernah pakai perawatan apapun. Jadi aku juga nggak pernah pakai masker rambut merek apapun. Bahkan aku nggak tahu gimana caranya pakai masker rambut, karena setahu aku masker itu cuma buat wajah. Dan aku juga nggak pernah coba gimana rasanya kalau rambut itu dimaskerin. Itu jadi maaf ya kalau jawabannya mengecewakan, karena aku emang nggak pernah pakai masker rambut merek apapun. Dan aku juga nggak tahu apakah masker rambut itu emang efektif buat bikin rambut bagus. Itu aku bener-bener nggak tahu. Pertanyaan selanjutnya, bakal sampai mana panjanginnya kak? Terus kalau yang aku lihat sekilas kayak agak kering gitu ya. Bakal sampai mana panjanginnya? Sekali lagi aku belum tahu. Kalau untuk yang kelihatannya kering, kalau yang pas di foto itu, kenapa kelihatannya kering? Soalnya itu aku fotonya outdoor, sore hari dan anginnya kenceng banget. Otomatis rambut aku berantakan. Bahkan buat take foto yang itu aja butuh beberapa kali supaya rambutnya itu kelihatan rapi. Jadi ya wajar aja kalau mungkin kelihatan agak kering. Itu sebenarnya bukan agak kering, tapi itu sebenarnya berantakan gitu. Selanjutnya, pernah nggak rambutnya ditawar kak? Tawari apa aja contohnya? Pernah.
Yang pertama itu yang paling sering banget yaitu ditawarin buat dipotong bob, dan itu aku nggak bakalan mau, apalagi kalau bob kan biasanya kayak sepunyanya Lisa Blackpink itu ya. Itu terlalu pendek banget, bahkan aku harus ngulangi rambut kayak segini. Itu bener-bener sayang banget guys. Bayangin aja aku udah berapa tahun panjangin ini, terus kamu dengan seenaknya minta aku buat potong bob, itu kayaknya aku bakalan nangis deh. Terus setelah itu juga pernah ditawarin buat di hair play langsung, itu pernah juga buat ditawarin buat prakteknya anak SMK, itu aku juga nggak mau dan nggak bakalan mau, aku takut rambut aku rusak. Itu kayaknya itu deh beberapa tawaran yang nggak aku terima. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih alasan panjangin rambut? Pernah nggak pengen atau bahkan udah pernah potong pendek? Oke, alasan kenapa aku panjangin rambut tadi udah terjawab ya. Itu beberapa alasannya, dan ini aku punya pengalaman yang bener-bener konyol banget. Bener-bener aku nggak tahu kenapa aku dulu bisa kayak gitu. Kan aku udah bilang kan kalau misalnya aku dulu itu nggak pernah punya rambut panjang. Dan setiap kali aku lihat bintang jatuh, apa yang aku doain adalah semoga rambut aku cepat panjang. Itu aku nggak tahu lagi kenapa aku mintanya cuma itu. Itu karena mungkin aku masih kecil ya dulu. Aku mintanya cuma semoga rambut aku cepat panjang, semoga rambut aku cepat panjang. Dan dulu itu aku setiap kali ada bintang jatuh berharapnya rambut aku sepanjang ini, sepanjang belakang gini. Itu aku selalu berdoa kayak gitu setiap kali aku lihat ada bintang jatuh pas waktu SMP. Jadi itu pengalaman konyol aku dulu. Jadi jangan minta aku buat potong rambut, karena sekarang udah jarang bintang jatuh dan aku nggak bakal bisa minta ke bintang jatuh lagi buat rambut aku supaya panjang. Dan yang buat pernah nggak pengen atau bahkan udah pernah potong pendek, pernah. Itu tadi pas dari kecil aku rambutnya pendek terus. Oke, bahkan di ijazah aku juga rambutnya pendek. Ijazah SD itu pendek, TK juga pendek, SMP juga pendek, SMA itu udah mulai panjang. Jadi jawabannya pernah, bahkan aku juga pernah gundul pas masih bayi tapi. Selanjutnya, request rambutnya dikepang terus digelung. Oke, nanti ya pas di hairstyle aku bakalan bikin requestan dari kamu, karena sebenarnya kalau hairstyle itu butuh waktu yang agak lama, jadi nanti dulu ya, sabar dulu. Oke, kemarin aku juga udah baca request kamu di YouTube aku. Selanjutnya, coba buat poni kak. Aduh, ini tolong jangan, karena aku tuh nggak pantas guys kalau di poni. Bener-bener nggak pantas sama sekali. Jadi aku poninya itu poni yang kesini karena aku nggak pantas kalau di poni kayak Lisa Blackpink itu aku nggak pantas. Oke? Jadi tolong jangan minta yang aneh-aneh. Selanjutnya, cara panjangin rambut cepetnya aja deh. Gimana kak? Oke, untuk pertanyaan ini aku udah buat tipsnya ya. Nanti aku bakal kasih di sini. Kamu bisa lihat di sini, itu ada tipsnya gimana caranya kamu bisa panjangin rambut. Oke? Selanjutnya, pakai shampoo apa dan gimana caranya agar rambut nggak rontok dan ngembang kayak singa. Aduh. Ini sebenarnya aku udah jelasin juga di video aku yang kemarin itu. Shampoo yang aku pakai itu yang kayak gini. Ini aku tunjukin gambarnya ya. Kalau kemarin kan cuma gambar aku download, sekarang aku tunjukin aslinya yang kayak gini. Ini udah aku potong-potong karena aku biar lebih gampang keramasnya. BTW aku juga pakai yang sachet ini karena porsinya pas buat sekali keramas. Yang kayak gini, yang Sunsilk Thick and Long yang warnanya pink kayak gini. Oke, ini aku pakainya shampoo yang ini. Ini udah jelas kan? Ini jelas nggak gambarnya? Ini, kamu browsing aja pasti ini ketemu. Dan untuk gimana caranya agar nggak rontok, itu juga ada di tips yang tadi aku sebutin. Kamu bisa lihat di video yang itu ada tipsnya gimana caranya biar rambut kamu nggak rontok. Dan untuk yang gimana biar nggak ngembang kayak singa, itu lebih baik kamu pakai vitaminnya yang agak banyak. Kalau nggak gitu, kamu keramasnya pakein conditioner, itu mungkin bakal lebih ngebantu biar rambut kamu itu halus. Oke, itu tips dari aku. Selanjutnya, wah, ini aku nggak bakal bikin kayaknya. Buat hair play sama pacar kak.
Yang jadi pertanyaan itu pacarnya siapa yang mau diajakin. Oke, aku mau telepon Jojo Guk dulu ya. Selanjutnya, apa tidak ribet kak sepanjang itu? Ya sebenarnya kalau ini ribet apa enggak itu tergantung gimana yang punya rambut ngaturnya. Kalau yang ribetnya itu pas duduk biasanya suka kedudukan. Terus pas bepergian itu agak susah, kalau kena angin kenceng itu bakalan kusut. Ribetnya itu aja sih. Oh iya, ini kalau misalnya mau ambil air wudhu itu juga susah, biasanya ke depan terus gis di sini tuh basah. Terus kalau mau ke kamar mandi itu juga agak susah, kadang rambutnya itu lebih panjang daripada itu. Ya mungkin kamu punya gambaran ya. Kadang ini terlalu panjang kalau dipakai buat duduk itu. Dan pertanyaan terakhir yaitu, terasa gerah nggak Kak dengan rambut sepanjang itu? Kalau di daerah rumahku ini nggak gerah karena daerah rumahku itu suhunya di bawah 30 derajat dan ini nggak gerah sama sekali, kecuali kalau misalnya aku pas dance itu udah pasti gerah ya. Tapi kalau misalnya biasa kayak gini ini nggak gerah sama sekali. Tapi kalau misalnya aku di daerah yang suhunya di atas 30 derajat ini tuh benar-benar gerah banget. Ya sama aja kalau kalian punya rambut pendek juga, ini juga sama aja gerah kan. Ya sama aja kayak gitu, gerah. Oke? Jadi sekian dulu video dari aku, semoga videonya bermanfaat buat kamu. Jangan lupa untuk share video ini ke semua teman-teman kamu yang pengen punya rambut panjang. Like videonya kalau kamu suka dengan konten yang aku upload hari ini, dan juga komen sebanyak-banyaknya tips tentang apa sih yang pengen kalian tahu tentang rambut panjang, oke? Dan terakhir, don't forget to smile and always love yourself. Bye-bye!